sekolah, ada 9 siswa dengan mimpi yang berbeda-beda. Mereka bukan orang asing, mereka juga bukan musuh, tapi mereka adalah teman sekelas. Hari itu, guru mereka memberi tugas Pancasila. Terdengar sederhana, 5 sila, 5 kalimat, yang pasti sudah dihafal sejak sekolah dasar. Namun, mereka tidak tahu bahwa tugas itu bukan tentang menghafal, bukan tentang lomba, bukan tentang menang atau kalah. Tugas itu akan menguji kesabaran mereka, mengungkap ego mereka, dan memperlihatkan siapa yang peduli dan siapa yang ingin merasa paling benar. Mereka akan belajar bahwa menghormati tidak terlalu mudah, bahwa peduli seringkali terasa berat. Keadilan bukan sekedar membagi rata. Pancasila bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di antara mereka dan hampir saja hilang hanya karena mereka sendiri. Inilah kisah mereka, kisah 9 sahabat yang hampir kehilangan satu sama lain. Proyek Pancasila ini bukan lomba biasa. Ibu ingin kalian menampilkan sesuatu yang jujur, bukan drama yang dibuat-buat, tapi yang kalian rasakan. Siap, Bu! Oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Ibu permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kenapa rasanya tugas ini susah banget ya? Karena ini bukan cuma soal nilai. Justru karena itu, kita tuh harus serius. Serius, tapi kita jangan sampai saling menyalahkan. Siti, kamu bisa fokus dulu nggak sih? Kita semua lagi butuh kamu. Sebentar aja. Kita semua capek, Sit. Bukan cuma kamu yang punya prioritas. Ibadah bukan prioritas, tapi kewajiban. Ya tapi kita juga punya tanggung jawab bersama. Kenapa setiap aku izin ibadah, kalian selalu nyalain aku sih? Aku lihat-lihat kalian dari tadi berantem terus. Kenapa? Di sini tidak ada yang salah, kita cuma kurang sabar aja. Bukan kita kurang sabar, tapi kita takut kalah lomba. Dan disitulah letak masalahnya. Ambisi mulai menggeser rasa hormat. Din, kamu sakit ya? Aku kurang tidur semalam, bunda aku masuk rumah sakit lagi. Tapi bagian desain belum selesai semua. Aku tahu, aku juga bakal nyicil kok dari sekarang. Duh, gimana sih kamu, Dina? Kalau kamu nggak sanggup, bilang aja dari awal. Kalau kayak gini, aku nggak bakal pilih kamu jadi desain. Kalau kayak gini gimana dong? Kamu kan penanggung jawabnya. Gimana sih kamu, Dina? Kok kamu jadi nyalahin aku gini? Musibah kan gak ada yang tahu. Aku juga gak mau jadi beban kali. Ini kenapa? Tahu nih, si Dina beban banget sih. Ini si Dina, desainnya belum selesai tugasnya, tapi dia udah balik duluan. Tahu tuh. Gimana sih? Ya udah Din, kalau gitu kamu pulang aja duluan. Ih, apa sih? Menurut aku ini nggak adil. Gak adil banget, tahu nggak sih kayak gini? Dia kan tanggung jawabnya juga. Iya, apaan sih? Kalau kita terus mengalah, kapan selesainya? Menang tanpa hati itu kosong. Beberapa hari kemudian, proyek hampir jadi. Namun, suasana makin dingin. Kenapa sekarang semuanya jadi canggung? Iyalah, orang kita nggak lagi satu pikiran kok. Mungkin gak ada yang sepenuh hati. Kalau memang aku bikin kalian terganggu, aku bisa keluar dari kelompok. Jangan bilang gitu. Kita ini teman, bukan pesaing. Kalau kita yang kalah, yang malu satu kelas. Cukup, bahkan kita belum tampil, tapi udah pecah sendiri. Kalau kayak begini, kita memang tidak layak untuk berbicara tentang persatuan Indonesia. Duh, kenapa jadi seperti ini sih? Sekarang tidak ada ketua kelas, kita semua sama, bicara satu persatu. Aku merasa keyakinanku itu sering dianggap penghambat. Aku merasa keberadaanku jadi beban. Aku cuma takut gagal, itu saja. Aku cuma mau kita diakui saja, udah itu doang, simpel kan? Aku kangen kita yang dulu. Kalau kita saling jujur seperti ini dari awal, mungkin kita tidak akan sejauh ini retaknya. Disitulah hikmat muncul, bukan dari suara keras, tapi dari pengakuan yang tulus. Aku terlalu fokus pada hasil.
Aku tidak melihat keadaan kalian. Itu tidak adil. Aku juga salah, aku tidak terbuka dari awal. Adil bukan berarti semua harus sama berat, tapi sesuai kemampuan dan keadaan. Kan kita atur ulang semuanya. Yang kesulitan dibantu dan yang mampu menanggung lebih. Ternyata adil itu bukan tentang pembagian tugas saja ya, tapi tentang perasaan juga. Inilah Pancasila tidak lagi menjadi materi pelajaran. Ia menjadi pengalaman hidup, lampu menyala. Aku juga salah, aku tidak terbuka dari awal. Masih takut kayak gitu? Masih, tapi sekarang bukan takut kalah, tapi takut untuk mengecewakan satu sama lain. Apapun hasilnya, kita tetap bersama. Ibu tidak peduli juara atau tidak. Ibu melihat sesuatu yang lebih penting. Kalian berubah. Kami semua hampir lupa menghormati. Hampir kehilangan empati. Hampir tidak bersatu. Tapi kami belajar. Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan kami untuk menghormati satu sama lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kami untuk saling peduli. Persatuan Indonesia menahan kami agar tidak terpecah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kami diajarkan untuk mendengar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membuat kita membagi dengan hati. Pancasila tidak berdiri di dinding kelas. Ia berdiri di dalam sikap kita. Tidak hidup dalam hafalan, ia hidup dalam tindakan.